masih pakai ini yang lama? Iya, Om. Masker? Pakai yang lama. Oh, itu kan maksimal masker tuh 4 jam. Bentar, saya bawa ininya, bawa cadangan. Tenang. Aku bawa cadangan, tuh. Saya bikin, ada produk baru dari Speed. Ini Punch masker, isinya masker. Tuh. Jadi, mana-mana saya bawa yang memang siap untuk digunakan, dan ini yang udah dipakai saya masukin sini. Ya, mangga. Ada tangan. Nah, oke. Nah, mangga, ini buat Om Irwan. Ini masih bersih? Siap, satu. Bersih, mangga. Gitu. Saya ganti ya. Ya, gitu. Ini pun ini buat cadangannya. Saya ganti juga. Ini juga masih yang kemarin sehari. Tuh, ini masih bisa dicuci 14 kali karena masa pakai untuk terus-menerus itu 4 jam kalau buat masker ya. Hanya ini selalu buat cadangan, mungkin nanti ke depan kita harus ready terus bawa yang gini. Harus prepare. Selain handphone, nah ini jangan lupa bawa masker. Ini tinggal dikunci saja, dudukannya udah. Kita pakai masker Praktis, cadangan. ya? Ini praktis, betul. Ini bisa dimasukin tas juga. Kalau kita bersepeda ya, ini ada kuncinya, bisa tinggal dimasukin lagi. Tuh, ini siap masker baru. Nah, ada talinya. Oke. Ya, selesai. Kita lanjut lagi huntingnya. Hari ini kita bahas apa? Kayaknya gedung antara ini kayaknya. Oke. Jadi kita ngambil ini ya, ngambil cerita soal ini, soal Arbers-nya gedung antara, Jarbers ya? Albers gedung antara. Frederick Albers, oh ya, oke. Nah ini Om, berarti ini yang keempat dari oh iya, hunting tempat, kita iya sambil betul. sepedahan. Iya. Nah ini gedung ini awalnya digunakan atau difungsikan sebagai tempat kegiatan sosial. Iya. Semacam balai keselamatan. Nah ini balai keselamatan ini semacam pelayanan sosial gereja Protestan yang didirikan oleh William Booth yang kantor pusatnya di Inggris. Tahun di berapa London. itu? Tahun? Itu sebetulnya udah lama. Dan sebetulnya ini balai keselamatan ini sebetulnya bukan yang pertama. Yang pertamanya ada di Jalan Jawa. Oh iya, belokan Nah, Jalan Jawa, ya. Ini adalah gedung yang dibangun juga oleh Albers. Iya. Nah ini digunakan oleh balai keselamatan itu memang tidak diketahui secara detail, tapi pada tahun 1972 gedung ini diambil alih, kemudian digunakan sebagai kantor berita antara Biro Jawa Barat. Jadi dari tahun 72 dipakai buat antara? Iya, oh, dari tahun 72. Iya. Gitu. Nah ini daya tarik gedung ini adalah seperti yang kita bahas sekarang. Iya. Sudutnya yang melengkung mengikuti garis belokan kelokan jalan, ya? dari Braga ke Naripan. Oh iya. Jadi kalau dari sini memang kelihatan banget beloknya itu mengikuti alur kelokan jalan Naripan yang ke Braga. Gitu. Nah ini sampai sekarang digunakan oleh kantor berita antara yang Biro Jawa Barat. Iya. Tapi bawah juga yang sekarang dipakai buat supermarket itu ganti-ganti terus ya? Ganti-ganti terus. Sempat juga digunakan restoran kalau nggak salah. Tempat makan juga, sempat makan, benar-benar. Gitu. Nah ini salah satu, menurut saya ini satu-satu yang unik. Beda dengan yang seberangnya ini beda gaya ini. Ini kotak-kotak, ini bulat. Jadi memang kelihatan kelihatan banget perbedaannya sehingga lebih mencolok gitu, bangunan ini. Memang tidak tinggi, cuma 2 lantai, tapi fungsi dari awal sampai sekarang itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Ada kegiatan sosial, ada restoran, ada berita juga. Ini salah satu pusat berita kan di sini. Iya. Dari antara. Jadi mewartakan dari Bandung itu dari sini ya? Dari sini. Antara. Gitu. Oke, nah kalau dari sisi saya ini tuh sekarang banyak keuntungan dengan adanya kondisi yang baru ini. Jadi misalkan pada saat kondisi kemarin Bandung ini kan termasuk jalan yang ditutup. Betul. Jalan ditutup. Ini tuh PSBB untuk PSBB itu ya kondisi sekarang itu tuh ini keren banget gitu. Karena apa? 2014-2015 kalau tidak salah, ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan itu di kiri kanan tuh ada ini. Kiri kanan ada tiang-tiang dan kabel pajuriwet istilahnya. Kabel banyak banget. Nah, kalau
nggak salah ingat ya, 2014-2015 itu si kabelnya itu diturun ke bawah. Tanam berarti? Ditanam. Jadi kita lihat bersih. Jadi pemerintah Kota Bandung pas masa wali kota Kang Emil ini sempat ngebersihin bagian atas. Jadi kalau buat sudut fotografi ini gambar jadinya indah. Karena tidak ada kabel. Coba lihat di sini, bersihkan kabelnya. Tidak ada penghalang berarti. Tidak ada penghalang, betul. Jadi view-nya bisa langsung. Bisa langsung. Ini sudutnya juga kalau buat motret kita coba ya. Selitin kamera. Ini jadi buat motret cityscape, saya kebanyakan hampir semua saya pakainya kamera full frame. Karena apa? Untuk suasana kota saya butuh suasana yang sangat lebar. Yang lens saya bawa sekarang 16-35 itu bisa ngambil lebarnya untuk ngambil memperlihatkan suasana identitas tempat, dan kemudian bisa di zoom sedikit di 35 mili. Itu buat yang detail-detailnya seperti itu. Jadi kondisinya seperti ini lagi rame, otomatis yang saya ambil itu pertama suasana kita di mananya, mungkin di agak depan. Jadi pas begitu kita lihat, ini sama seperti eye level view, mata melihat. Setelah itu baru nanti ke detail-detail yang memang sudut fotografi. Jadi kalau buat motret itu, ada suatu kalau istilah kemarin itu fun, fokusnya udah jelas saya kemarin. Nah sekarang unpredictable, sesuatu yang berbeda. Nah berbedanya apa? Nanti kita lihat beberapa sudut yang sudutnya sudut fotografi, bukan sudut mata melihat. Kalau mata melihat eye level view, begitu sudut fotografi itu sudah unpredictable, sesuatu yang berbeda. Adapun nanti berikutnya yang berbeda apa? Teknisnya juga beda misalkan. Gitu. Kita bisa di zoom in, zoom out ngambilnya biar tetap fokus, suasananya berbeda kayak gitu. Jadi kita berbeda bisa kapan ngambilnya, kemudian teknik pengambilannya, sudut pengambilannya, unpredictable, sesuatu yang lain kayak gitu. Biarpun kalau kita lihat ya gini-gini aja gitu kan. Tapi kita lihat kita suasana agak pagi jadi enak pas matahari jatuh, pas ada bayangannya, jadi buat foto landscape, cityscape itu keren sekarang. Jadi kita coba di sini sekarang. Nah ini sekarang ambil atas dulu yang paling standar, kiri kanannya keambil ini. Nah baru berikutnya ambil gini agak bawah, tunggu ini yang mobil-mobil yang lewat. Ya. Nah ini suasana kita lihat di bagian itu ada bayangan. Oh iya. Jadi ini bisa keambil. Ini karena di belokan masih bisa ya ngambil. Itu hasilnya ada garis-garis yang penyeberangan yang hanya ada di Bandung. Ya, kayak gitu. Yang unik. Zebra cross unik. Apa namanya? Kayak pelikan cross gitu ya. Iya betul, kayak pelikan cross, tapi ini zebra cross sih. Kalau pelikan cross di tengah, ini di sebelah kiri. Tuh. Nah, kalau ngambil dari sini. Nah, kalau buat yang dekat itu perhatikan juga sebenarnya kalau buat motret pakai lensa wide itu kiri kanan itu ada distorsi. Kiri kanan. Kalau kan lurus nih. Ya. Tapi kalau di lensa kalau diginiin dia ada distorsi di 16 mili. Jadi apa? Jadi hasilnya kalau memungkinkan agak naik sedikit biar tidak terlalu mendongak. Tapi kayak gini. Untung bisa di swivel. Jadi seolah kayak tinggi ya. Nah, gini. Nah, gitu. Kenapa ngambil agak lebih tinggi? Karena saya butuh detail bawah. Iya, kalau ngambil gini kan nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau begitu dari atas, ini kelihatan, ini kelihatan juga utuh. Gitu. Ini harusnya nggak boleh belok kiri. Makanya belok kanan sebetulnya ini aman. Nah, itu kayak gini. Kayak gitu. Udah, nah berikutnya kita ambil ini. Identitas. Iya, ambil sedang berbedanya. Tadi udah sudutnya. Berikutnya ini, Jalan Braga. Gedung ini ada di mana? Itu bisa ditunjukin dari sini. Identitas. Dari sini arah ke sebelah kanan. Karena apa? Jadi ini keambil. Oke. Masih pakai sudut swivel juga. Nah, gini. Oke, 1, 2 fokusnya di Braga. Oke, tinggal nunggu momen. Nah, kosong. Lebih dekat lagi. Dekat juga bisa. Oke. Nah ini dari satu titik ini aja buat ngambil bagian Braga bisa macam-macam. Ini bisa ditaruh di atas gedung atau di bawah gedung, tergantung sudut pengambilan. Kayak gitu. Atau satu lagi, saya pengen ngeliatin ini kan bagus jalan. Trotoar bagus, ini jalan, ini kelihatan Braga berarti agak mundur sedikit. 1, 2, nah kayak gini. 1, 2, 3.
Nah, jadi ngambil kenapa disuruh dari sini, kalau agak atas dikit, yang bagian hotel kepotong. Jadi biar tetap semuanya utuh, saya agak bawah dikit, hotelnya keambil, keambil, semuanya utuh. Semuanya utuh. Jadi kalau buat foto-foto cityscape seperti ini, berikutnya detail di mananya. Jadi jangan sampai ada bangunan kepotong, bagian-bagian bangunan tidak utuh, serba kagok lah gitu. Jadi mendingan ngambil selebar mungkin dibandingkan kita ngambil yang close kalau buat kondisi seperti ini. Kan kalau gambar lebar bisa di-cropping, tapi yang close udah bisa diapain lah. Nggak bisa diapain lagi gitu. Nah, tinggal ini juga bagus. Antara ini putih sama bawah satu nada. Jadi kita bisa ambil vertikal. Sip. Udah, tinggal kita udah dari ujung sana, ujung sini kita ujung antaranya sendiri kita lihat. Ada yang menarik nggak secara detail? Biasanya suka ada ini, ada kayak monumen gitu, ada tulisannya. Nah, nanti kita coba cari. Biasa suka ada tulisan monumennya kalau di gedung cagar budaya. Ini dia. Nah, ini otomatis yang kita ambil karena bonus sepotong ujung, berarti ngambil ke arah sana. Dari sini, ini keambil arah sana. Ini lengkungannya kelihatan sama ini suasananya. Tapi memang kita nggak bisa ngambil gedung, tapi kita bisa ngambil bagian dari tulisan. Pertama mungkin kalau ngambil itu tegak lurus dulu. Nah, berikutnya coba dari atas, berarti dari bawah dikit. Nah, gitu. Oke. Sip, udah cukup sih. Ininya dapat karena detail di sini udah tidak terlihat lagi ada detail. Udah cukup kalau dari sini. Berikutnya tinggal gedung seberang, gedung kelima.